Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah LO007, Pergudangan dan Persediaan, dengan saya, Fandi Bestario Harlan. Kali ini kita akan membahas mengenai Managing Economies of Scale in the Supply Chain, terkhusus di Cycle Inventory. Dan adapun tujuan pembelajaran pada topik kali ini, yaitu pertama, menyeimbangkan biaya yang sesuai untuk memilih lot size yang optimal dan cycle inventory yang optimal dalam supply chain. Yang kedua adalah memahami peran cycle inventory di supply chain. Yang ketiga yaitu memahami lot size untuk single product. Yang keempat yaitu memahami lot size untuk multiple product atau customer. Dan yang kelima adalah memahami pemesanan lots dan pengiriman gabungan untuk beberapa set produk yang dipilih. Nah, lot atau batch size itu sendiri adalah jumlah dari seluruh produksi dan pembelian perusahaan dalam tahap supply chain di suatu waktu. Sedangkan cycle inventory itu adalah persediaan rata-rata dari seluruh lot size produksi dan pembelian di perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan distributor komputer Asus itu misalnya menjual produk mereka sebanyak 4 pieces per harinya. Nah, sedangkan supply dari manufaktur itu sebanyak 80 pieces per harinya. Sehingga yang dimaksud lot size di sini adalah semua pembelian perusahaan ataupun hasil produksi perusahaan jika itu termasuk perusahaan manufaktur. Dan jumlah lot size yang lebih besar daripada penjualan itu yang nantinya menjadi persediaan atau inventory. Nah, untuk beberapa notasi yang akan digunakan untuk menyatakan lot size dan permintaan, yaitu adalah Q, itu adalah quantity atau lot size, dan D itu adalah demand atau permintaan. Nah, dalam topik ini, kita bisa mengabaikan variasi permintaan dan mengasumsikan bahwa permintaan jumlahnya stabil. Sehingga jika dilihat dari gambar 11.1, yaitu aksis Y menyatakan inventory perusahaan dan aksis X yaitu periode waktu T. Sehingga jika diasumsikan dengan contoh perusahaan komputer sebelumnya, perusahaan distributor Asus memesan komputer Asus ke manufaktur atau istilah lainnya replenishment sebanyak 3 kali dengan maksimum inventory Q dan dalam periode waktu T. Nah, merujuk dari pengertian cycle inventory di awal slide dan gambar 11.1, dapat kita rumuskan bahwa cycle inventory adalah sama dengan lot size per 2 atau Q per 2. Lot size dan cycle inventory juga mempengaruhi rata-rata waktu aliran material di dalam supply chain atau average flow time. Dan untuk persamaan rata-rata waktu aliran material ini bisa diformulasikan sebagai rata-rata inventory dibagi dengan laju aliran rata-rata atau average flow rate. Nah, untuk setiap supply chain, laju aliran rata-rata sama dengan permintaan. Sehingga average flow time yang dihasilkan dari cycle inventory sama dengan cycle inventory dibagi permintaan atau demand, atau sama dengan Q per 2 dikali D. Nah, semakin besar cycle inventory, semakin lama jeda waktu antara saat produk diproduksi hingga produk terjual. Cycle inventory yang lebih rendah selalu diharapkan oleh seluruh pihak di rantai pasok atau supply chain, karena jeda waktu yang lama rentan terhadap perubahan permintaan di pasar. Nah, cycle inventory yang lebih rendah juga menurunkan kebutuhan modal kerja perusahaan. Sebagai contoh adalah perusahaan Toyota. Toyota hanya menyimpan sedikit aja cycle inventory
untuk hitungan beberapa jam produksi, sehingga penyimpanan barang juga menjadi lebih efisien. Toyota juga mengalokasikan sangat sedikit ruang untuk persediaan di pabriknya, karena dengan menerapkan sistem seperti ini. Nah, adanya cycle inventory itu juga berguna untuk mengambil profit yang sebesar-besarnya dari skala ekonomi dan mengurangi biaya atau cost dalam sebuah supply chain. Nah, untuk memahami bagaimana cycle inventory mencapai skala ekonomi ini, pertama-tama kita perlu mengidentifikasi biaya supply chain berdasarkan ukuran lotnya. Yaitu yang pertama, average price paid per unit, itu adalah kunci dari penentuan keputusan ukuran lot. Jadi pembeli pada dasarnya bisa membeli barang dalam ukuran lot yang besar, yang nanti fungsinya untuk memperkecil biaya rata-rata produk per unit. Jadi average price paid per unit ini merujuk pada biaya material yang dinotasikan sebagai C. Selanjutnya itu adalah fixed ordering cost, yaitu mencakup semua biaya yang tidak berubah berapapun jumlah pesanan tetapi dikeluarkan setiap kali melakukan pesanan tersebut. Misalnya, yaitu biaya administrasi, kemudian biaya truk untuk pengangkutan, kemudian biaya tenaga kerja untuk menerima pesanan. Nah, fixed ordering cost ini dinotasikan dengan S. Dan biasanya satuannya adalah dolar per lot. Selanjutnya yaitu holding cost, yaitu adalah biaya untuk menyimpan satu unit di inventory dalam jangka waktu tertentu. Yaitu adalah kombinasi dari biaya modal, biaya fisik penyimpanan produk, dan biaya hingga produk itu expired atau obsolete. Nah, holding cost ini biasanya juga dinotasikan dengan H, dan diukur dalam satuan dolar per unit per tahun. Nah, peran utama dari cycle inventory itu adalah memungkinkan untuk rantai pasok membeli produk dalam ukuran lot, sehingga meminimalkan jumlah material, ordering cost, dan holding cost. Nah, untuk mencapai titik ideal dari biaya-biaya tersebut, keputusan untuk penentuan cycle inventory harus dibuat dengan mempertimbangkan total biaya keseluruhan pada rantai pasok. Walaupun pada praktiknya, setiap rantai atau tahap itu membuat keputusannya sendiri-sendiri, sehingga hal ini yang menyebabkan meningkatnya total cycle inventory serta total cost dalam rantai pasok.